Matahari Jakarta siang itu terasa seperti sedang mencoba mengupas kulit siapapun yang berani menantangnya. Aspal jalanan di pinggiran kawasan industri Pulau Gadung mengeluarkan uap panas yang bergetar, menciptakan bayangan fata morgana di kejauhan. Di bahu jalan yang berdebu, seorang pria berdiri di samping sebuah motor bebek tua yang terlihat menyedihkan. Pria itu adalah Arkan Adiguna. Jika dunia melihatnya di sampul majalah Forbes bulan lalu, ia adalah sosok predator bisnis yang dingin dengan setelan jas customade dari Savile Row. Namun hari ini, penampilannya benar-benar bertolak belakang. Ia mengenakan jaket parachute kusam yang warnanya sudah memudar karena matahari, celana jeans longgar yang sedikit sobek di bagian lutut, dan helm murah yang kacanya sudah penuh baret. Sial, ini jauh lebih panas dari yang kubayangkan, gumam Arkan sambil menyeka keringat yang menetes dari pelipisnya. Arkan tidak sedang gila. Ia sedang melakukan apa yang ia sebut sebagai audit realitas. Sebagai CEO dari Adiguna Group, raksasa logistik yang menguasai 40% alur distribusi barang di negeri ini, ia merasa mulai kehilangan sentuhan dengan akar perusahaannya. Laporan di atas meja jati kantornya selalu menunjukkan angka-angka hijau yang sempurna, namun ia mendengar desas-desus tentang betapa kasarnya perlakuan jalanan terhadap para kurirnya. Maka, disinilah dia. Menyamar menjadi kurir paling malang di dunia. Motornya sengaja ia buat mogok, busi dicabut dan tangki bensin dikosongkan. Ia ingin melihat, di tengah hiruk-pikuk kota yang mengklaim diri berbudaya ini, masih adakah kemanusiaan yang tersisa untuk seseorang yang terlihat rendah. Arkan mulai melambaikan tangannya saat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap mendekat. Dari logonya, Arkan tahu itu adalah seri terbaru yang harganya setara dengan gaji ratusan kurirnya selama setahun. Ia berdiri sedikit ke tengah, memasang wajah memelas yang sudah ia latih di depan cermin pagi tadi. Cit! Mobil itu mengerem mendadak, hampir menyenggol ujung sepatu bot Arkan yang penuh debu. Kaca jendela belakang turun perlahan, menampakkan seorang pria parubaya dengan kemeja sutra dan wajah yang terlihat sangat terganggu. "Wah, mau mati kamu!" teriak pria itu. Bau parfum mahal yang menyengat menyeruak keluar dari dalam kabin mobil yang sejuk. "Maaf, Pak. Motor saya mogok, businya mati. Saya harus antar paket penting ini ke area depan. Boleh saya menumpang sampai pom bensin terdekat?" "Hanya 2 kilometer dari sini," ucap Arkan sambil menunjuk sebuah kotak kardus yang ia ikat di jok belakang motornya. Pria di dalam mobil itu memandang Arkan dari ujung helm sampai ujung sepatu dengan tatapan jijik. Matanya tertuju pada debu yang menempel di jaket Arkan. "Naik ke mobil saya? Kamu lihat jok ini? Ini kulit asli dari Italia. Satu tetes keringatmu saja sudah merusak harga dirinya. Pergi sana. Cari truk sampah saja yang mau mengangkutmu." Kaca jendela tertutup rapat dengan bunyi BZZZ yang halus, dan mobil itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot yang membuat Arkan terbatuk. Arkan tersenyum pahit. 1 poin untuk keangkuhan, batinnya. Ia mencatat dalam pikirannya betapa mudahnya manusia menilai sesamanya hanya dari bungkus luar. 1 jam berlalu. Arkan sudah mencoba menghentikan setidaknya 15 kendaraan. Hasilnya beragam, namun polanya sama. Seorang ibu-ibu dengan mobil SUV besar hanya melirik ketakutan seolah Arkan adalah perampok yang siap menerkam. Seorang pemuda dengan mobil sport modifikasi justru sengaja menggeber mesinnya tepat di depan wajah Arkan, menciptakan suara bising yang memekakkan telinga sebelum tertawa dan pergi. Debu jalanan kini benar-benar menyatu dengan keringat di tubuh Arkan. Wajahnya yang biasanya bersih dan terawat kini kusam. Ia merasa haus yang luar biasa. Kerongkongannya terasa seperti terbakar. Arkan mulai berpikir bahwa eksperimen ini mungkin sebuah kesalahan. Mungkin dunia memang sudah sedingin itu. Mungkin nilai seorang manusia memang hanya diukur dari apa yang ia kendarai. Ia duduk di atas trotoar, menyandarkan punggungnya pada tiang listrik. Ia menatap kotak kardus di motornya, kotak yang sebenarnya berisi dokumen rahasia perusahaan dan sebuah jam tangan Patek Philippe yang sengaja ia bawa sebagai hadiah bagi siapapun yang mau menolongnya. Namun, jam tangan seharga rumah mewah itu tampaknya tidak akan berpindah tangan hari ini. Tepat saat ia hendak merogoh ponsel satelit di saku rahasianya untuk memanggil asisten pribadinya agar menjemputnya dengan helikopter, sebuah suara decitan rem yang berbeda terdengar. Suaranya tidak halus, melainkan suara gesekan logam yang sudah tua. Sebuah mobil city car kecil berwarna kuning pucat,
mungkin model dari 10 tahun yang lalu, berhenti tepat di depannya. Bodinya penuh stiker bunga-bunga kecil yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Kaca jendelanya tidak turun secara otomatis, melainkan diputar secara manual dengan tangan. Seorang gadis muncul dari balik jendela itu. Ia mengenakan kemeja batik sederhana yang rapi dan kacamata berbingkai tipis. Wajahnya tidak cantik secara mencolok seperti model-model yang biasa mengelilingi Arkan, tapi ada ketenangan yang luar biasa di matanya. "Mas, kenapa? Motornya mogok ya?" tanya gadis itu. Suaranya lembut, tidak ada nada curiga maupun hinaan di sana. Arkan tertegun sejenak. Ia segera berdiri, membersihkan celananya dengan tangan. "Iya, Mbak, mogok total. Saya sudah berdiri di sini 1 jam, tidak ada yang mau membantu." Gadis itu melihat ke arah motor Arkan, lalu melihat ke arah Arkan yang tampak kelelahan. Tanpa ragu, ia membuka kunci pintu penumpang dari dalam. "Aduh, kasihan sekali. Panas begini lagi. Ayo masuk saja, Mas. Saya antar ke depan. Di sana ada bengkel yang biasanya buka sampai sore. Tapi Mbak, jaket saya kotor. Saya habis kena debu jalanan." Arkan mencoba menguji, kalimat yang sama yang tadi membuat pria bermobil mewah mengusirnya. Gadis itu justru tertawa kecil, suara tawa yang terdengar seperti denting lonceng bagi Arkan. "Halah, Mas, cuma debu. Mobil saya juga sudah tua, tidak perlu khawatir kotor. Yang penting paketnya Mas itu harus sampai, kan? Kasihan kalau orang yang nunggu paketnya jadi kecewa." Arkan terdiam. Sesuatu di dalam dadanya berdesir. Bukan karena kecantikan gadis itu, tapi karena kalimat, "Kasihan kalau orang yang nunggu paketnya kecewa." Di dunia Arkan, keterlambatan berarti denda jutaan dolar. Di dunia gadis ini, keterlambatan adalah tentang perasaan orang lain. "Nama saya Arkan," ucapnya sambil melangkah menuju pintu mobil. "Saya Alana," jawab gadis itu sambil menggeser tas punggungnya ke kursi belakang agar Arkan bisa duduk. Saat Arkan duduk di kursi penumpang, ia mencium aroma yang berbeda. Bukan parfum mahal yang menusuk, melainkan aroma minyak telon dan buku lama. Sederhana, namun entah mengapa, terasa sangat mewah bagi Arkan yang baru saja merasakan dinginnya hati manusia di jalanan. Pintu mobil tertutup dengan bunyi jeduk yang berat. Roda kuning tua itu pun mulai berputar, membawa sang CEO pergi menjauh dari debu jalanan menuju sebuah takdir yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Mesin mobil City Car kuning itu terbatuk sesaat sebelum akhirnya melaju stabil di aspal yang bergelombang. Di dalam kabin, Arkan merasa seperti masuk ke dimensi lain. Jika di luar sana dunia terasa begitu agresif dan menuntut, di dalam mobil Alana, atmosfernya terasa sangat tenang. Meskipun blower AC-nya mengeluarkan suara mendesing yang agak berisik dan hembusan angin yang hanya suam-suam kuku. Arkan duduk dengan kaku. Ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir ia duduk di kursi penumpang sebuah mobil yang harga totalnya mungkin lebih murah daripada ban cadangan mobil Maybach-nya. Ia memperhatikan detail interior mobil Alana. Ada gantungan kunci berbentuk rajutan tangan yang menjuntai di spion tengah, tumpukan buku-buku latihan soal matematika di kursi belakang, dan sebuah botol minum plastik besar yang terisi setengah. "Maaf ya, Mas Arkan. AC-nya memang agak rewel kalau siang bolong begini. Harus sabar sedikit," ucap Alana sambil memutar kemudi dengan lincah, menghindari sebuah lubang besar di jalan. Arkan mengangguk, mencoba mengatur napasnya yang masih memburu akibat dehidrasi. "Tidak apa-apa, Mbak Alana. Ini sudah jauh lebih baik daripada berdiri di trotoar tadi. Terima kasih banyak sudah mau berhenti." Alana menoleh sekilas, memberikan senyum tipis yang tulus. "Tadi saya lihat Mas Arkan sudah pucat sekali. Saya heran, jalanan ini ramai sekali, tapi kenapa tidak ada yang berhenti ya? Apa orang-orang sekarang terlalu takut untuk sekadar memberikan tumpangan? Mungkin mereka takut saya perampok, Mbak. Atau mungkin mereka hanya tidak ingin kursi mobilnya kotor," jawab Arkan dengan nada getir yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Alana tertawa renyah, suara yang entah mengapa membuat ketegangan di bahu Arkan sedikit mengendur. "Kalau takut dirampok, saya rasa saya yang lebih pantas takut. Mas badannya tegap begitu, sementara saya cuma guru honorer yang badannya kecil. Tapi ya sudahlah, niat baik biasanya dijaga Tuhan. Dan soal kotor, Mas, mobil ini sudah menemani saya melewati banjir, debu proyek,
sampai tumpahan kuah bakso. Debu di jaket Mas itu tidak ada apa-apanya. Arkan tertegun. Guru honorer. Ia tahu profesi itu adalah salah satu pekerjaan paling mulia sekaligus paling tidak dihargai secara finansial di negeri ini. Ia membayangkan kontras antara Alana yang berjuang mendidik anak bangsa dengan gaji kecil, namun memiliki kelapangan hati yang luas, dibandingkan dengan rekan-rekan bisnisnya yang memiliki aset triliunan tapi pelit bahkan untuk sekadar senyuman. "Mbak mengajar di mana?" tanya Arkan, mulai merasa penasaran dengan sosok di balik kemudi ini. "Di SD Harapan Bangsa, tidak jauh dari kawasan industri tadi. Itu sekolah kecil untuk anak-anak buruh pabrik dan pemulung di sekitar sini. Kebetulan hari ini saya pulang lebih awal karena ada rapat guru yang dibatalkan," jelas Alana. Ia bercerita dengan binar mata yang menunjukkan bahwa ia sangat mencintai pekerjaannya. Arkan terdiam sesaat, meresapi setiap kata. Ia terbiasa berbicara dengan orang-orang yang membahas dividen, akuisisi, dan ekspansi pasar. Mendengar Alana berbicara tentang anak-anak yang bersemangat sekolah meski sepatu mereka bolong, terasa seperti tamparan keras bagi kesombongan intelektualnya. Tiba-tiba, mobil itu sedikit tersendat. Alana dengan cekatan memindahkan gigi dan menyeimbangkan kopling. Mobil tua itu mengerang, namun tetap melaju. "Mobil ini sepertinya butuh istirahat juga, Mbak," komentar Arkan halus. Alana menepuk dashboard mobilnya dengan sayang, seolah benda mati itu adalah sahabat karibnya. "Si kuning, ini memang sudah tua, Mas. Tapi dia pahlawan saya. Dia yang mengantar saya setiap hari supaya tidak terlambat masuk kelas. Saya sedang menabung sedikit demi sedikit untuk menyervis mesinnya secara total, tapi ya, kebutuhan sekolah anak-anak kadang lebih mendesak." Arkan menatap profil wajah Alana dari samping. Sinar matahari yang masuk lewat kaca jendela menyinari wajahnya yang tanpa riasan tebal, hanya sedikit bedak tabur dan lipstik pucat. Ada kecantikan yang murni di sana, kecantikan yang lahir dari ketenangan jiwa. Dalam hati, Arkan merasa sedikit bersalah. Ia duduk di sana sebagai orang miskin yang sedang dibantu oleh orang yang secara finansial jauh di bawahnya, padahal ia bisa saja membeli 1000 mobil baru untuk Alana hanya dengan sekali jentikan jari. Namun, ia tahu ia tidak bisa merusak penyamarannya sekarang. Ia ingin tahu seberapa jauh ketulusan gadis ini akan membawanya. "Mas Arkan sendiri sudah lama jadi kurir?" tanya Alana memecah keheningan. Arkan berdeham, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. "Baru beberapa bulan, Mbak. Sebelumnya saya bekerja di kantor, tapi, ya, ada sedikit masalah, jadi saya memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan." Kalimat itu tidak sepenuhnya bohong. Ia memang sedang terjun ke lapangan, meski dalam konteks yang berbeda. "Pekerjaan yang berat, ya?" Alana berujar simpati. "Saya sering lihat kurir-kurir di jalanan. Membawa beban besar, dikejar target waktu, kehujanan, kepanasan. Kadang saya sedih melihat orang yang marah-marah ke kurir cuma karena paketnya telat sebentar, tanpa tahu perjuangan kalian di jalan." Arkan merasa tenggorokannya tercekat. Selama ini, baginya kurir hanyalah angka dalam laporan efisiensi. Ia memecat kurir yang tidak mencapai target tanpa berpikir dua kali. Hari ini, lewat kata-kata seorang guru honorer, ia menyadari bahwa di balik setiap paket yang ia kirimkan, ada nyawa yang dipertaruhkan dan harga diri yang seringkali diinjak-injak. "Mbak benar," suara Arkan merendah, kali ini tanpa sandiwara. Jalanan tidak pernah ramah pada mereka yang kecil. Mobil kuning itu perlahan melambat saat mendekati sebuah area yang lebih ramai dengan deretan ruko dan bengkel. Alana menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah bengkel motor yang tampak cukup lengkap. "Nah, sampai, Mas Arkan. Itu bengkelnya. Semoga motornya cepat sembuh ya, supaya bisa lanjut kerja lagi," ucap Alana sambil tersenyum lebar. Arkan tidak langsung turun. Ia merasa pertemuan singkat ini terlalu berharga untuk berakhir begitu saja. Ia melirik kotak kardus di pangkuannya. Di dalamnya ada jam tangan senilai 500 juta rupiah, namun ia sadar, memberikan jam itu sekarang hanya akan membuat Alana ketakutan atau menganggapnya gila. Ia butuh cara lain. "Mbak Alana," panggil Arkan sebelum ia membuka pintu. "Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Mbak sudah menyelamatkan hari saya." Alana melambaikan tangannya ringan. "Sama-sama, Mas." "Oh iya, ini?"
Alana merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah botol air mineral kecil yang masih segel. Mas minum ini dulu, tadi Mas kelihatan haus sekali. Semangat ya, Mas Arkan. Arkan menerima botol air itu seolah-olah itu adalah piala kemenangan. Ia turun dari mobil, menutup pintu dengan hati-hati, dan berdiri di pinggir jalan memperhatikan mobil kuning tua itu kembali menyatu dengan kemacetan kota. Arkan menarik napas panjang, debu jalanan tak lagi terasa menyesakkan. Ia merogoh ponsel di saku rahasianya dan mengetik sebuah pesan singkat kepada asistennya. Kirimkan tim untuk mendata SD Harapan Bangsa. Cari tahu semua masalah finansial mereka, tapi jangan biarkan mereka tahu itu dariku. Dan satu lagi, cari tahu lebih banyak tentang seorang guru bernama Alana. Di hari yang panas itu, sang CEO baru saja mempelajari satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun, bahwa tumpangan paling berharga bukanlah yang diberikan oleh mobil termewah, melainkan oleh hati yang paling tulus. Arkan tidak bisa melupakan hari itu. Sosok Alana dan mobil kuning tuanya terus berputar di kepalanya seperti film pendek yang diputar berulang-ulang. Sebagai pria yang terbiasa mengontrol segala hal dengan data dan algoritma, perasaan, penasaran, yang mengusik ini adalah variabel asing yang tidak bisa ia abaikan. 3 hari kemudian, Arkan kembali ke jalanan. Namun kali ini, ia tidak lagi berpura-pura mogok. Ia mengenakan seragam kurir resmi dari salah satu anak perusahaan Adiguna Group, lengkap dengan lencana identitas palsu namun terlihat sangat otentik. Ia menunggu di dekat persimpangan menuju SD Harapan Bangsa, tepat di waktu jam pulang sekolah. Benar saja, mobil kuning pudar itu muncul. Suara mesinnya yang khas terdengar dari kejauhan sebelum akhirnya berhenti di lampu merah. Arkan, yang kali ini mengendarai motor besar yang sudah dimodifikasi agar terlihat seperti motor kurir biasa, sengaja berhenti di samping jendela Alana. "Mbak Alana, masih ingat saya?" Arkan mengetuk kaca jendela dengan sarung tangan kurirnya. Alana menoleh, menyipitkan mata sejenak di balik kacamata tipisnya, lalu wajahnya cerah seketika. "Loh, Mas Arkan. Wah, motornya sudah benar ya? Wah, seragam baru juga. Berkat tumpangan Mbak tempo hari, saya bisa sampai ke bengkel tepat waktu dan kembali bekerja," dusta Arkan dengan lancar. "Kebetulan arah pengantaran saya searah dengan jalan ini. Boleh saya ikut mengawal Mbak sampai depan? Jalanan di sini agak rawan untuk mobil tua kalau tiba-tiba mogok." Alana tertawa, suaranya bersaing dengan bising knalpot angkot di sebelah mereka. "Boleh saja, Mas. Tapi saya tidak bisa bayar pengawalan lo ya." Lampu berubah hijau. Arkan tidak mengawal dari jauh, melainkan terus berada di sisi jendela penumpang, sesekali melambatkan motornya agar mereka bisa mengobrol di tengah kemacetan yang merayap. Ini adalah percakapan paling tidak lazim yang pernah dilakukan seorang CEO, berteriak di tengah polusi udara Jakarta demi mendengar suara seorang guru honorer. "Bagaimana sekolah hari ini, Mbak?" tanya Arkan. Melelahkan tapi seru, Mas. Tadi anak-anak kelas 3 belajar tentang cita-cita. Ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi dokter, bahkan ada yang mau jadi kurir hebat seperti Mas Arkan karena katanya kurir itu seperti pahlawan yang membawa kebahagiaan ke rumah orang, cerita Alana dengan semangat. Arkan tertegun. Pahlawan yang membawa kebahagiaan. Di kantor pusat, ia hanya melihat kurir sebagai beban biaya logistik yang harus ditekan seminimal mungkin agar profit maksimal. Ia tidak pernah berpikir bahwa di mata anak-anak kecil, profesi yang ia anggap rendah itu memiliki nilai kepahlawanan. "Mereka bilang begitu?" Arkan bertanya, suaranya sedikit serak. "Iya, makanya, Mas Arkan jangan kecil hati ya dengan pekerjaan ini. Mas itu penting bagi banyak orang," lanjut Alana. Kemacetan semakin parah akibat perbaikan jalan di depan. Mobil-mobil berhenti total. Alana mematikan mesinnya untuk menghemat bensin, sementara Arkan menyandarkan motornya dan berdiri di samping jendela Alana. "Mbak Alana sendiri, apa cita-cita Mbak yang belum tercapai?" Arkan memberanikan diri bertanya hal yang lebih personal. Alana terdiam sejenak, menatap gantungan kunci rajutannya. "Sederhana saja, Mas. Saya ingin melihat sekolah itu punya perpustakaan yang layak. Sekarang buku-bukunya cuma ditaruh di kardus karena raknya sudah keropos dimakan rayap. Saya ingin anak-anak di sana tahu bahwa dunia itu luas, tidak sebatas pabrik-pabrik di sekitar rumah mereka." Arkan memperhatikan ekspresi Alana.
Tidak ada nada keluhan atau permintaan simpati. Gadis ini benar-benar tulus. Di dunia Arkan, orang-orang meminta perpustakaan sebagai cara untuk pemotongan pajak atau pencitraan. Bagi Alana, itu adalah tentang jendela dunia bagi murid-muridnya. Mbak tidak ingin mobil baru? Atau tas mewah? Atau liburan ke luar negeri? Pancing Arkan. Alana tertawa lagi, kali ini lebih keras. Mas Arkan ini ada-ada saja. Tentu saja mau kalau ada yang kasih gratis. Tapi, buat apa semua itu kalau hati tidak tenang? Saya sudah cukup bahagia bisa makan enak setiap hari dan punya si kuning ini. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang bisa kita syukuri. Kalimat itu menghantam Arkan tepat di ulu hati. Ia memiliki segalanya, penthouse di pusat kota, koleksi jam tangan mewah, dan kekuasaan untuk menggerakkan pasar saham. Namun, ia tidak ingat kapan terakhir kali ia merasa cukup dan benar-benar bersyukur seperti Alana. Obrolan mereka berlanjut tentang hal-hal kecil. Alana bercerita tentang ibunya di kampung yang selalu mengiriminya sambal teri setiap bulan, dan Arkan bercerita, dengan banyak penyesuaian identitas, tentang betapa ia sering merasa kesepian di tengah keramaian kota. Tanpa sadar, Arkan mulai membuka diri. Ia bercerita tentang tekanan pekerjaannya yang menuntut kesempurnaan. Alana mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang bijak namun tidak menggurui. Mas Arkan, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang, kita hanya perlu berhenti sejenak untuk melihat bunga yang tumbuh di pinggir jalan, ucap Alana lembut. Saat itu, Arkan menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus menyenangkan. Ia, Arkan Adiguna, pria yang paling ditakuti di ruang rapat, mulai jatuh cinta pada seorang gadis yang menganggapnya hanya sebagai kurir motor mogok. Ia jatuh cinta pada kejujuran Alana, pada cara gadis itu memandang dunia, dan pada kesederhanaan yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan, namun kini ia lihat sebagai kekuatan terbesar. Mbak Alana, panggil Arkan saat kemacetan mulai terurai. Boleh saya minta nomor telepon Mbak? Bukan untuk macam-macam, tapi siapa tahu nanti motor saya mogok lagi. Alana tersenyum jahil. Wah, modus Mas Arkan ini klasik sekali ya? Tapi baiklah, karena Mas sudah mengawal saya melewati debu-debu ini. Alana menyebutkan sederet angka yang langsung dicatat Arkan dengan tangan gemetar, sesuatu yang bahkan tidak terjadi saat ia menandatangani kontrak triliunan rupiah. Saat mobil kuning itu perlahan menjauh dan melambai ke arahnya, Arkan memegang dadanya yang berdegup kencang. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi sekadar CEO yang sedang melakukan audit. Ia adalah seorang pria yang sedang mengejar satu-satunya hal yang tidak bisa ia beli dengan uang, ketulusan seorang Alana. Malam itu, di dalam penthouse mewahnya yang menghadap kerlap-kerlip lampu Jakarta, Arkan tidak bisa tidur. Ia memandangi nomor telepon Alana di layar ponselnya, sebuah deretan angka sederhana yang terasa lebih berharga daripada kode akses brankas perusahaannya. Namun, ada satu kegelisahan yang mengusik. Ia tidak ingin hubungan ini hanya didasari oleh kebohongan identitasnya sebagai kurir. Ia ingin memberi Alana sesuatu, bukan sebagai sogokan, melainkan sebagai bentuk apresiasi atas kebaikannya. Keesokan harinya, Arkan kembali ke perannya. Ia mengenakan jaket kurir yang sudah sengaja ia beri sedikit noda oli agar tampak otentik. Di tangannya, ia memegang sebuah paket kecil yang dibungkus kertas coklat rapi. Paket itu tidak besar, namun isinya adalah kunci menuju dunia Arkan. Ia menunggu Alana di depan gerbang sekolah SD Harapan Bangsa. Saat bel pulang berbunyi, anak-anak berhamburan keluar dengan tawa riang. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu muncul. Alana berjalan sambil menggendong tas ransel yang tampak berat, wajahnya sedikit lelah namun tetap tersenyum pada murid-muridnya yang menyapa. Mas Arkan? Wah, rajin sekali lewat sini, sapa Alana, matanya berbinar melihat kehadiran pria itu. Kebetulan ada pengantaran di dekat sini, Mbak, ucap Arkan, sekali lagi menggunakan alasan klasiknya. Oh ya, soal tumpangan tempo hari, saya punya sesuatu untuk Mbak. Ini titipan dari kantor, saya sebagai bentuk terima kasih karena sudah membantu operasional kurir lapangan. Arkan menyodorkan paket coklat itu. Alana mengerutkan kening, ragu-ragu untuk menerimanya. Waduh, Mas.
Kan saya sudah bilang, saya ikhlas menolong. Tidak perlu pakai hadiah-hadiah begini. Nanti Mas malah dipotong gajinya sama bos, tolak Alana halus. Arkan terkekeh, membayangkan dirinya sendiri memotong gaji sendiri. Tenang saja, Mbak. Ini instruksi langsung dari atasan besar, saya. Katanya, kebaikan pada staf lapangan harus diapresiasi. Tolong diterima ya, kalau Mbak menolak, saya yang nanti kena tegur. Mendengar kata, kena tegur, naluri empati Alana langsung muncul. Ia tidak ingin Arkan kesulitan di tempat kerjanya. Baiklah, kalau memang begitu prosedurnya. Terima kasih ya, Mas. Bilang ke bosnya, sukses terus buat perusahaannya. Arkan tersenyum penuh arti. Akan saya sampaikan, Mbak. Oh ya, paket itu, tolong dibuka kalau Mbak sedang merasa butuh bantuan atau sedang merasa jalanan terlalu gelap. Di dalamnya ada nomor telepon, layanan prioritas, kantor kami. Alana tertawa. Layanan prioritas? Wah, gaya sekali kantor Mas Arkan ini. Baiklah, saya simpan ya. Setelah Alana pergi dengan mobil kuningnya, Arkan menarik napas panjang. Di dalam paket itu, tersembunyi sebuah kartu akses berwarna emas dengan logo Timbul, Adiguna, dan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang hanya berisi satu nomor kontak, nomor pribadi Arkan yang tidak terdaftar di direktori manapun. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sederhana, Alana duduk di meja makan kayu yang sedikit goyang. Ia membuka paket itu dengan hati-hati. Ia terkesiap saat melihat isinya. Sebuah ponsel mahal yang bahkan harganya mungkin setara dengan 6 bulan gajinya sebagai guru honorer. Di sampingnya, ada sebuah kartu emas yang terlihat sangat premium dan sebuah secarik kertas kecil bertuliskan. Untuk seseorang yang memberikan cahaya di tengah terik jalanan. Jika dunia terasa tidak adil, tekan angka 1. Layanan prioritas Adiguna akan selalu ada untukmu. Alana merasa bingung. Ia memandangi ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Mas Arkan, kantor macam apa yang memberikan hadiah semahal ini hanya untuk tumpangan singkat, bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba menyalakan ponsel itu. Layarnya sangat jernih. Hanya ada satu kontak bernama Arkan, layanan 24 jam. Alana sempat berpikir untuk mengembalikannya, namun ia teringat wajah Arkan yang tampak sangat tulus saat memberikannya. Ada sesuatu pada pria kurir itu yang tidak sinkron, cara bicaranya yang tertata, sorot matanya yang tajam namun lembut, dan keberaniannya menghadapi dunia. Malam itu, Alana mengirim pesan singkat melalui ponsel barunya. Mas Arkan, ini terlalu berlebihan. Saya tidak enak menerimanya. Tapi kartunya bagus sekali, seperti kartu ajaib di film-film. Hanya dalam hitungan detik, balasan masuk. Gunakan saja, Mbak Alana. Anggap itu jimat keberuntungan. Siapa tahu suatu saat Mbak butuh keajaiban. Alana tersenyum kecil sambil memeluk ponsel itu di dadanya. Ia tidak tahu bahwa kartu emas di tangannya adalah kunci kerajaan Adiguna Group. Kartu yang bisa membuka pintu manapun di gedung pencakar langit manapun milik Arkan, kartu yang bisa memerintahkan ribuan staf hanya dengan menunjukkannya. Namun bagi Alana, itu hanyalah pemberian dari seorang kurir baik hati yang ia tolong di pinggir jalan. Ia menyimpan kartu itu di dalam dompetnya, tepat di samping foto ibunya. Ia tidak menyangka bahwa keajaiban yang dikatakan Arkan akan ia butuhkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di sisi lain kota, Arkan menatap layar monitor yang menampilkan koordinat GPS ponsel Alana. Ia tidak bermaksud memata-matai, ia hanya ingin memastikan gadis itu aman. Ia tahu, dengan memberikan paket itu, ia telah menarik Alana masuk ke orbit hidupnya yang rumit. Alana, gumam Arkan sambil menyesap kopinya. Kamu menyelamatkanku dari keangkuhan. Sekarang, biarkan aku menjagamu dari kerasnya dunia ini. Rahasia di balik paket itu kini tersimpan rapat di dompet Alana, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Pagi itu, mendung menggelayut rendah di atas atap Seng SD Harapan Bangsa. Suasana di ruang guru yang biasanya penuh tawa dan aroma kopi tubruk seketika berubah mencekam. Alana duduk mematung memandangi selembar surat dengan kop resmi sebuah perusahaan pengembang properti besar, Lazuardi Development. Anak perusahaan yang bernaung di bawah bendera raksasa Adiguna Group. Kita hanya punya waktu 2 minggu, Alana, ucap Pak Kepsek dengan suara bergetar.
Tanah ini ternyata sudah berpindah tangan. Mereka akan meratakan sekolah ini untuk membangun akses jalan menuju kompleks pergudangan baru. Alana merasakan dadanya sesak. Tapi Pak, anak-anak bagaimana? Ini satu-satunya sekolah yang terjangkau bagi buruh di sini. Jika ini digusur, mereka harus sekolah di mana? Biaya transportasi ke sekolah negeri di kota itu mahal. Mereka tidak peduli, Nak. Bagi mereka, kita hanyalah titik kecil di atas peta yang harus dihapus demi keuntungan, keluh Pak Kepsek sambil melepas kacamatanya yang buram. Alana tidak bisa tinggal diam. Ia teringat kata-kata Arkan, si kurir baik hati itu, jika dunia terasa tidak adil, gunakan ini. Ia merogoh dompetnya, menyentuh permukaan halus kartu emas pemberian Arkan. Layanan prioritas Adiguna. Ia tahu Adiguna Group adalah pemilik dari pengembang yang ingin menggusur sekolahnya. Saya akan mencoba pergi ke kantor pusat mereka, Pak, ucap Alana mantap. Jangan konyol, Alana. Kamu hanya guru honorer. Mereka bahkan tidak akan membiarkanmu melewati pintu depan, cegah rekan gurunya. Namun, tekad Alana sudah bulat. Dengan mengendarai si kuning, yang mesinnya sesekali terbatuk, ia membelah kemacetan menuju pusat kota, menuju gedung pencakar langit setinggi 50 lantai yang pucuknya menembus awan, Adiguna Tower. Sesampainya di sana, Alana merasa seperti semut di tengah hutan beton. Interior lobi gedung itu terbuat dari marmer Italia yang mengkilap dengan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Orang-orang yang berlalu lalang mengenakan pakaian yang harganya mungkin setara dengan gaji Alana selama setahun. Alana melangkah menuju meja resepsionis dengan gugup. Ia merapikan kemeja batiknya yang sedikit lembab karena keringat. Selamat siang, saya ingin bertemu dengan pimpinan Adiguna Group terkait masalah lahan SD Harapan Bangsa, ucap Alana sesopan mungkin. Resepsionis cantik dengan riasan sempurna itu menatap Alana dari bawah ke atas. Matanya berhenti pada tas ransel Alana yang sudah mulai brudul di bagian talinya. Senyum profesionalnya menghilang, digantikan oleh tatapan merendahkan. Maaf, Mbak. Pak CEO tidak menerima tamu tanpa janji temu. Apalagi masalah lahan sekolah? Silakan hubungi bagian hukum di gedung sebelah, itu pun kalau mereka punya waktu, jawab sang resepsionis tanpa mengalihkan pandangan dari layar komputernya. Tapi ini darurat, Mbak. Sekolah kami akan digusur dalam 2 minggu. Mbak, tolong jangan membuat keributan. Satpam, panggil resepsionis itu ketus. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar segera mendekati Alana. Maaf, Mbak. Silakan keluar. Jangan mengganggu ketertiban di sini, ucap salah satu satpam sambil memegang lengan Alana untuk menggiringnya keluar. Dalam kepanikan dan rasa malu yang luar biasa karena diperhatikan oleh orang-orang elit di lobi, Alana teringat kartu emas itu. Dengan tangan gemetar, ia merogoh dompetnya. Tunggu. Saya punya ini, seru Alana sambil menyodorkan kartu emas pemberian Arkan ke hadapan mereka. Seketika, suasana lobi yang bising menjadi sunyi senyap. Sang satpam yang tadinya hendak menarik Alana, mendadak melepaskan genggamannya seolah baru saja menyentuh bara api. Wajah sang resepsionis berubah pucat pasi, matanya membelalak menatap kartu itu. Itu bukan sekadar kartu akses. Itu adalah The Black Code Pass, kartu yang hanya dicetak 5 buah di seluruh dunia, yang hanya diberikan kepada keluarga inti pemilik Adiguna Group atau orang-orang yang keselamatannya adalah prioritas utama perusahaan. Itu, dari mana Anda mendapatkan kartu itu? Tanya kepala keamanan yang tiba-tiba muncul dan membungkuk hormat. Teman saya, seorang kurir, dia yang memberikannya, jawab Alana bingung melihat reaksi mereka. Resepsionis itu gemetar hebat. Ia langsung berdiri dan membungkuk hampir 90 derajat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Kami tidak tahu, kami benar-benar tidak tahu. Silakan, lewat sini. Lift pribadi CEO sudah kami siapkan. Alana ditarik masuk ke dalam lift berlapis emas yang hanya memiliki 1 tombol menuju lantai paling atas. Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya kalut. Siapa sebenarnya Arkan? Kenapa kartu dari seorang kurir bisa membuat orang-orang sombong ini mendadak ketakutan? Pintu lift terbuka perlahan di lantai 50. Alana melangkah keluar menuju sebuah ruangan luas yang dindingnya terbuat dari kaca transparan, memperlihatkan seluruh cakrawala Jakarta. Di ujung ruangan, di balik meja kerja kayu ek yang sangat besar, seorang pria sedang berdiri membelakanginya.
menatap keluar jendela. Pria itu mengenakan setelan jas 3 lapis berwarna abu-abu gelap yang sangat elegan. Bahunya tegap, posturnya sangat berwibawa. "Arkan," bisik Alana lirih, hampir tidak terdengar. Pria itu berbalik perlahan. Tidak ada lagi jaket parasut kusam. Tidak ada lagi noda oli di tangannya. Rambutnya tertata rapi, dan jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya berkilau terkena cahaya matahari. Itu adalah Arkan. Namun, dia bukan lagi kurir yang butuh tumpangan. Dia adalah sang penguasa gedung ini. "Selamat datang di kantor saya, Alana," ucap Arkan dengan suara baritonnya yang tenang, namun kali ini penuh dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. "Maaf membuatmu harus menggunakan kartu itu untuk menemukanku." Alana terpaku di tempatnya. Dunia seolah berhenti berputar. Kebenaran yang baru saja ia temukan jauh lebih mengejutkan daripada ancaman penggusuran sekolahnya. Keheningan di lantai 50 itu terasa begitu pekat, hingga suara detak jam dinding di sudut ruangan terdengar seperti dentuman palu. Alana masih berdiri mematung di ambang pintu lift. Matanya tidak berkedip, menatap sosok pria di depannya yang tampak begitu asing sekaligus familiar. Arkan, pria yang kemarin mengeluh kepanasan di dalam mobil tuanya, kini berdiri dengan keanggunan seorang raja di singgasananya. Kamu bukan kurir," bisik Alana. Suaranya bergetar, antara rasa tidak percaya dan perasaan dikhianati yang mulai merayap di dadanya. Arkan melangkah perlahan mendekat. Setiap langkah sepatunya yang mengkilap di atas lantai marmer seolah mempertegas jarak kasta di antara mereka. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Alana. Aroma minyak telon yang biasa tercium dari Alana kini beradu dengan aroma kayu cendana dan parfum maskulin kelas atas dari tubuh Arkan. "Namaku Arkan Adiguna, Alana. Aku adalah CEO dari grup perusahaan ini," ucap Arkan dengan nada rendah yang menenangkan, namun tetap terdengar berwibawa. Alana tertawa getir, matanya mulai berkaca-kaca. "Jadi, semua itu apa? Motor mogok, jaket kusam, debu di pinggir jalan, itu semua hanya hobi orang kaya yang bosan? Kamu sedang bermain peran sebagai orang miskin untuk menertawakan kami yang benar-benar berjuang setiap hari." Wajah Arkan mengeras. Ia melihat luka di mata Alana, dan itu menyakitinya lebih dari apapun. "Tidak, Alana, bukan begitu. Aku melakukan itu untuk menguji sistem perusahaanku. Aku ingin tahu bagaimana dunia memperlakukan orang-orang kecil yang bekerja untukku. Dan di hari itu, duniaku menunjukkan wajahnya yang paling buruk kecuali kamu." Arkan mencoba meraih tangan Alana, namun Alana menariknya kembali dengan cepat. "Dan kartu ini." Alana membanting kartu emas itu ke atas meja kayu ek milik Arkan. "Kartu layanan prioritas? Kamu memberiku ini seolah-olah kamu adalah pahlawan, padahal kamulah yang memegang pena untuk menggusur sekolahku. Kamu tahu betapa takutnya guru-guru di sana? Kamu tahu betapa hancurnya hati anak-anak itu jika sekolah mereka diratakan. Aku tidak tahu tentang rencana penggusuran itu sampai pagi ini, Alana. Adiguna Group memiliki ratusan anak perusahaan. Lazuardi Development bergerak secara mandiri di bawah pengawasan Direktur Operasional. Begitu aku tahu namamu ada dalam laporan konflik lahan itu, aku langsung memanggil mereka ke sini," jelas Arkan dengan tegas. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. 2 orang pria paruh baya dengan setelan jas mahal masuk dengan tergesa-gesa, wajah mereka penuh keringat dingin. Mereka adalah jajaran direksi Lazuardi Development. "Pak Arkan, mohon maaf kami terlambat," ucapan salah satu direktur terhenti saat melihat seorang gadis dengan kemeja batik sederhana berdiri di ruang kerja sang CEO. Arkan tidak menoleh. Matanya tetap tertuju pada Alana. "Batalkan penggusuran SD Harapan Bangsa. Detik ini juga. Cabut semua alat berat dari sana, dan buatkan draft hibah tanah tersebut atas nama yayasan sekolah secara permanen." "Tapi Pak, proyek pergudangan itu nilainya ratusan miliar, kontraknya sudah." "Aku tidak peduli," bentak Arkan, suaranya menggelegar hingga membuat kedua direktur itu terlonjak. "Kalian hampir menghancurkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keluar, dan pastikan surat pembatalannya ada di mejaku dalam 1 jam, atau kalian yang akan saya gusur dari perusahaan ini." Kedua pria itu lari tunggang langgang keluar ruangan tanpa berani menoleh lagi. Suasana kembali hening. Arkan menghela napas panjang,
Bahunya sedikit merosot. Ketegasan sang CEO memudar, menyisakan pria yang pernah duduk di kursi penumpang mobil Alana. Sekolahmu aman, Alana. Aku berjanji, ucapnya lembut. Alana menyeka air mata yang jatuh ke pipinya. Terima kasih, Arkan. Terima kasih untuk sekolah itu. Tapi, aku tidak tahu siapa kamu sekarang. Pria yang aku tolong di jalanan adalah pria baik yang rendah hati. Tapi pria di depan ini, dia terlalu jauh. Dia terlalu tinggi untuk bisa kujangkau. Aku tetap orang yang sama, Alana. Aku masih pria yang menyukai obrolanmu tentang cita-cita anak-anak. Aku masih pria yang menganggap air mineral pemberianmu adalah minuman paling segar yang pernah kurasakan. Arkan melangkah satu langkah lagi, kali ini Alana tidak mundur. Jangan biarkan gedung ini dan jas ini mengubah caramu melihatku. Alana menatap Arkan lama, mencari kejujuran di balik mata tajam itu. Kenapa kamu melakukan ini semua untukku? Hanya karena tumpangan singkat itu? Arkan tersenyum tipis, sebuah senyum yang kali ini tidak tersembunyi di balik helm kusam. Karena di saat semua orang melihatku sebagai sampah jalanan, hanya kamu yang melihatku sebagai manusia. Dan aku tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang tulus kepadaku. Alana terdiam. Ia merasa dunianya terbalik. Guru honorer dan CEO. Mobil kuning tua dan gedung pencakar langit. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan pernah sederhana lagi. Rahasia itu telah terbongkar, namun konflik yang lebih besar baru saja dimulai. Mampukah ia mencintai pria yang memiliki dunia yang begitu berbeda darinya? Pulanglah dengan tenang, Alana, kata Arkan sambil mengantar Alana menuju lift pribadi. Besok, aku akan datang ke sekolahmu. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang ingin belajar lebih banyak tentang arti bersyukur darimu. Saat pintu lift tertutup, Alana melihat bayangan dirinya di cermin lift. Ia memegang dadanya yang bergemuruh. Topeng Arkan sudah terbuka, namun di balik itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi hatinya. Sebuah cinta yang terasa mustahil namun nyata. Keesokan harinya, suasana di SD Harapan Bangsa berubah total. Kabar mengenai pembatalan penggusuran tersebar secepat api menyambar jerami kering. Guru-guru berpelukan, dan para orang tua murid bersujud syukur di depan gerbang. Namun, bagi Alana, kegembiraan itu dibarengi dengan rasa cemas yang menggelitik. Ia terus melirik ke arah jalan raya, menanti sosok yang berjanji akan datang. Tepat pukul 2 siang, saat lonceng pulang berbunyi, sebuah pemandangan yang tidak biasa terjadi. Bukan mobil mewah hitam dengan pengawalan sirine yang datang, sebagaimana bayangan Alana tentang seorang CEO, melainkan sebuah motor bebek tua yang batuk-batuk, dikendarai oleh pria dengan jaket parasut kusam yang sangat familiar. Arkan datang kembali sebagai si kurir. Mas Arkan. Alana menghampirinya di parkiran sekolah yang gersang. Kenapa pakai baju ini lagi? Kan saya sudah tahu siapa Mas sebenarnya. Arkan membuka helmnya. Rambutnya sedikit berantakan, namun senyumnya terlihat sangat lepas. Di gedung itu, aku adalah aset perusahaan. Di sini, aku ingin jadi manusia yang berhutang budi padamu, Alana. Lagi pula, mengendarai motor ini jauh lebih menantang daripada duduk di kursi belakang Rolls-Royce. Alana tertawa kecil, rasa canggung yang sempat membeku di lantai 50 kemarin perlahan mencair. Mas ini aneh ya. Orang kaya biasanya pamer harta, Mas malah pamer asap knalpot. Aku serius tentang bantuanku untuk sekolah ini, Alana, ucap Arkan sambil menyandarkan motornya. Surat hibahnya sudah diproses. Tapi, sebagai pebisnis, aku tidak bisa memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Aku butuh keuntungan. Alana tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini saatnya Arkan meminta imbalan yang aneh? Keuntungan apa yang Mas mau? Saya ini cuma guru honorer, tabungan saya tidak seberapa. Arkan melangkah mendekat, menatap Alana dengan intensitas yang membuat gadis itu lupa cara bernapas sejenak. Aku tidak butuh uangmu. Aku butuh waktumu. Aku ingin mengajukan sebuah kesepakatan jantung. Kesepakatan apa? 30 hari ke depan, Arkan mengangkat 3 jarinya. Kamu harus menemaniku makan malam setiap hari. Tidak di restoran bintang 5, tidak di hotel mewah. Kita akan makan di tempat-tempat yang biasa kamu datangi. Kamu yang tentukan tempatnya, aku yang bayar.
Sebagai imbalannya, aku akan memastikan sekolah ini mendapatkan perpustakaan terbaik di kota ini. Alana terdiam. Syarat itu terdengar terlalu sederhana bagi seorang CEO, namun ia tahu ada makna mendalam di baliknya. Arkan sedang mencoba masuk ke dunianya, mencoba memahami realitas yang selama ini ia abaikan dari balik kaca kantornya yang anti peluru. "Kenapa harus saya?" bisik Alana. "Karena hanya bersamamu, aku tidak perlu merasa sedang berkompetisi," jawab Arkan jujur. "Duniaku penuh dengan orang yang ingin mengambil sesuatu dariku. Tapi kamu justru memberikan sesuatu saat aku terlihat tidak punya apa-apa." Alana menatap mata Arkan yang tajam namun penuh permohonan. Ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang rumit, namun ia juga tahu bahwa hatinya sudah memberikan jawaban sebelum mulutnya berbicara. "Baiklah, deal," ucap Alana mantap. "Tapi jangan mengeluh kalau kita harus makan di pinggir jalan yang banyak nyamuknya." "Aku sudah punya jaket parasut, nyamuk tidak akan tembus," canda Arkan. Malam pertama kesepakatan itu dimulai di sebuah warung tenda pecel lele di pinggir jalan raya. Asap dari panggangan ayam memenuhi udara, suara bising angkot menjadi musik latar mereka. Arkan, sang penguasa pasar logistik, duduk dengan santai di atas bangku plastik pendek, tangannya lincah mencocol sambal terasi yang pedas. "Wah, ini lebih enak daripada steak wagyu di kantorku," gumam Arkan sambil mengelap keringat di dahinya dengan tisu murah. Alana memperhatikan Arkan dengan seksama. Pria ini tidak terlihat sedang berakting. Ia benar-benar menikmati momen itu. Ada kehangatan yang mulai menjalar di antara mereka, sebuah koneksi yang melampaui angka-angka di rekening bank. Namun, di tengah tawa mereka, sebuah mobil sedan mewah berhenti tak jauh dari warung tenda itu. Dari dalamnya, keluar seorang wanita dengan gaun merah elegan dan sepatu hak tinggi yang tampak kontras dengan tanah becek di sekitar warung. Itu adalah Clarissa, putri dari mitra bisnis terbesar Arkan sekaligus wanita yang selama ini dijodohkan dengannya. Clarissa menatap pemandangan di depannya dengan tatapan horor. "Arkan, apa yang kamu lakukan di tempat kotor ini dengan perempuan ini?" Suasana yang tadinya hangat seketika berubah menjadi sedingin es. Arkan meletakkan sisa ayamnya, ekspresinya berubah menjadi datar dan dingin, ekspresi sang CEO. "Clarissa, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Arkan tanpa nada ramah sedikit pun. "Aku mencarimu ke kantor, mereka bilang kamu pergi ke daerah kumuh ini." "Arkan, apa kamu sudah gila? Kamu mengabaikan rapat penting demi makan di tempat sampah ini dengan guru miskin." Clarissa menunjuk Alana dengan jarinya yang berkuku panjang penuh cat merah. Alana merasa wajahnya memanas. Ia merasa kecil, merasa tidak pantas berada di sana. Ia hendak berdiri dan pergi, namun tangan Arkan dengan cepat menahan pergelangan tangannya. Genggamannya kuat dan protektif. "Clarissa, jaga bicaramu," suara Arkan rendah, namun penuh ancaman. "Alana adalah tamuku. Dan tempat ini memiliki lebih banyak harga diri daripada ruang rapat yang penuh dengan orang munafik seperti kalian." "Arkan, kamu menghinaku demi dia?" pekik Clarissa tidak percaya. "Aku tidak menghinamu. Aku hanya menyatakan fakta. Sekarang, silakan pergi." "Kamu merusak selera makanku," ucap Arkan dingin. Clarissa pergi dengan menghentakkan kakinya, namun sebelum masuk ke mobil, ia menatap Alana dengan pandangan penuh dendam. "Ini belum selesai, gadis kampung. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi." Setelah mobil Clarissa melesat pergi, Arkan melepaskan tangan Alana. Ia melihat gadis itu menunduk, memainkan ujung kemeja batiknya. "Maafkan aku, Alana. Seharusnya aku tidak membawamu ke dalam kerumitan hidupku," ucap Arkan penuh penyesalan. Alana mendongak, matanya sedikit berkaca-kaca namun ada keberanian di sana. "Dunia kita memang berbeda, Arkan. Aku baru sadar bahwa kesepakatan jantung ini mungkin akan lebih berat daripada sekadar makan pecel lele." Arkan menggenggam tangan Alana sekali lagi, kali ini lebih lembut. "Aku tidak menjanjikan jalan yang mulus, Alana. Tapi aku berjanji, selama kamu di sampingku, tidak akan ada satu orang pun yang boleh merendahkanmu. Apakah kamu masih mau melanjutkan kesepakatan ini?" Alana menarik napas panjang, menatap tangan Arkan yang menggenggamnya. Di tengah bising jalanan dan ancaman yang baru saja lewat, ia merasakan sebuah rasa aman yang aneh. 30 hari, kan?
Aku bukan orang yang suka ingkar janji, jawab Alana dengan senyum tipis. Arkan tersenyum lega. Ia tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Musuh-musuh bisnisnya dan kasta sosialnya akan mencoba memisahkan mereka. Namun bagi Arkan, Alana adalah satu-satunya tumpangan yang ia butuhkan untuk pulang ke jati dirinya yang sebenarnya. Seminggu telah berlalu sejak insiden di warung pecel lele. Hubungan Arkan dan Alana tumbuh dalam ruang-ruang sederhana, di bangku taman kota, di kedai kopi tua, hingga di perpustakaan sekolah yang mulai direnovasi. Namun, ketenangan itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Clarissa tidak tinggal diam. Baginya, Arkan adalah aset berharga yang tidak boleh jatuh ke tangan gadis kelas bawah. Suatu sore, sebuah kurir resmi, kali ini kurir sungguhan dengan seragam necis, datang ke sekolah Alana. Ia membawa sebuah kotak hitam besar berpita perak. Di dalamnya terdapat sebuah gaun sutra berwarna biru dongker yang elegan dan sebuah undangan fisik berlapis emas. Malam amal Adiguna Group merayakan ketulusan dedikasi. Kehadiran Anda sangat diharapkan oleh CEO Arkan Adiguna. Alana menatap gaun itu dengan perasaan bimbang. Ia tahu ini adalah wilayah kekuasaan Arkan. Masuk ke sana berarti siap menjadi pusat perhatian. Arkan meneleponnya beberapa menit kemudian. Alana, aku ingin kamu ada di sana. Bukan sebagai pajangan, tapi sebagai bukti bahwa duniaku harus melihat kecantikan yang sebenarnya. Aku akan menjemputmu jam 7, ucap Arkan. Suaranya penuh keyakinan, namun Alana bisa merasakan ada nada protektif di sana. Malam itu, Adiguna Tower disulap menjadi ruang pesta yang luar biasa megah. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya pada deretan perhiasan berlian yang dikenakan para tamu. Alana turun dari mobil sedan hitam yang dikirim Arkan. Ia mengenakan gaun biru itu, rambutnya disanggul sederhana, menonjolkan leher jenjang dan wajahnya yang bersih. Ia tampak seperti mutiara yang tersesat di antara tumpukan permata imitasi. Begitu melangkah masuk, Alana merasakan ribuan pasang mata menghujamnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa dia? Tidak terlihat seperti anak pengusaha, bisik seorang sosialita. Kudengar dia hanya guru di daerah kumuh. Apa Arkan sudah kehilangan seleranya? Sahut yang lain dengan tawa tertahan. Alana mencoba tetap tegak, meskipun tangannya sedikit gemetar memegang tas kecilnya. Tiba-tiba, Clarissa muncul dari balik kerumunan. Ia mengenakan gaun merah menyala yang sangat provokatif, dikelilingi oleh teman-temannya yang tampak siap menyerang. Wah! Lihat siapa yang datang. Gadis tumpangan kita, ucap Clarissa dengan suara yang cukup keras hingga beberapa tamu menoleh. Gaun itu bagus sekali, Alana. Sayangnya, sutra mahal tidak bisa menutupi bau debu jalanan yang menempel di kulitmu. Alana menarik napas panjang, mencoba mengingat saran Arkan untuk tetap tenang. Sutra memang hanya kain, Clarissa. Tapi tata krama adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, bukan? Teman-teman Clarissa tertawa mengejek. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu tahu berapa harga jam tangan yang dipakai orang-orang di sini? Itu bisa membiayai sekolah kecilmu selama 10 tahun. Kamu tidak pantas di sini. Kamu hanya proyek amal, sementara bagi Arkan. Clarissa melangkah lebih dekat, membisikkan sesuatu di telinga Alana. Arkan hanya merasa bersalah padamu. Begitu rasa bersalahnya hilang, kamu akan dibuang kembali ke lumpur tempatmu berasal. Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Mata Alana mulai berkaca-kaca. Hinaan itu menghujam tepat ke titik paling rapuh dalam dirinya, rasa tidak percaya diri. Saat ia hendak berbalik untuk pergi, sebuah tangan yang hangat dan kokoh merangkul pinggangnya. Siapa yang bilang dia tidak pantas di sini? Suara itu berat dan penuh otoritas. Arkan berdiri di sana, menatap Clarissa dengan pandangan yang sanggup membekukan darah siapapun. Ia tidak mengenakan jaket kurir, melainkan tuxedo hitam yang membuatnya tampak seperti dewa keberhasilan. Arkan, aku hanya sedang memberitahu gadis ini tentang etika berpesta, ucap Clarissa, mencoba mengubah raut wajahnya menjadi manis dalam sekejap. Arkan tidak membalas senyuman itu. Ia justru meraih mikrofon dari meja pembawa acara di dekatnya. Ruangan seketika hening total. Hadirin sekalian, suara Arkan menggema di seluruh aula. Malam ini adalah malam amal untuk pendidikan. Dan di samping saya,
Berdiri seseorang yang telah mengajarkan saya lebih banyak tentang nilai kemanusiaan daripada yang pernah saya pelajari di sekolah bisnis manapun. Alana bukan tamu biasa. Dia adalah alasan mengapa Adiguna Group kini mengalihkan 20% keuntungannya untuk beasiswa anak-anak kurang mampu. Arkan menatap Alana dengan tatapan yang begitu dalam, sebuah tatapan yang membuat seluruh ejekan di ruangan itu terasa tidak berarti. Jika ada yang merasa Alana tidak pantas berada di sini karena dia seorang guru atau karena dia sederhana, maka sayalah yang tidak pantas memimpin perusahaan ini. Karena perusahaan ini dibangun untuk melayani masyarakat, bukan untuk memelihara kesombongan. Arkan kemudian menoleh pada Clarissa. Dan untukmu, Clarissa, kerjasama antara keluargaku dan keluargamu akan ditinjau ulang besok pagi. Aku tidak berbisnis dengan orang yang tidak memiliki empati. Clarissa memucat. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat. Ia dipermalukan di depan seluruh kalangan elit Jakarta oleh pria yang paling ia inginkan. Arkan kemudian menunduk kecil ke arah Alana, mengabaikan semua orang. Maukah kamu berdansa denganku? Tanpa protokol, tanpa kepura-puraan. Hanya kita. Alana mengangguk pelan. Di tengah lantai dansa, di bawah sorotan lampu dan tatapan iri serta kagum, Arkan membimbing Alana berdansa. Terima kasih sudah membelaku, bisik Alana. Aku tidak membelamu, Alana. Aku hanya menunjukkan pada dunia tentang kebenaran yang mereka lupakan, jawab Arkan sambil mempererat pelukannya. Dunia ini mungkin kejam, tapi selama kamu menggenggam tanganku, aku tidak akan membiarkanmu terjatuh. Malam itu, Alana menyadari bahwa ujian masa lalu Arkan memang berat, namun cinta pria itu ternyata jauh lebih kuat dari semua kemewahan yang ada di gedung tersebut. Namun, di sudut ruangan, Clarissa menatap mereka dengan mata yang menyala penuh dendam. Ia belum selesai. Baginya, jika ia tidak bisa memiliki Arkan, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Malam itu, Jakarta tidak sedang ramah. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah legam, seolah-olah ikut merasakan gejolak emosi yang tersisa dari pesta amal di Adiguna Tower. Suara guntur menggelegar di kejauhan, menyambar di antara gedung-gedung pencakar langit. Arkan melepaskan tusedonya, menyisakan kemeja putih yang lengan bajunya ia gulung hingga siku. Ia tidak memanggil sopir pribadinya. Alih-alih naik mobil mewah, ia menarik tangan Alana menuju parkiran bawah tanah di mana sebuah motor bebek tua, motor yang sama yang dulu ia gunakan untuk menyamar, terparkir di antara deretan mobil sport miliaran rupiah. Arkan, kita mau kemana? Sebentar lagi hujan lebat, tanya Alana bingung sambil menerima helm yang disodorkan Arkan. Ke tempat di mana semuanya dimulai, Alana. Aku tidak ingin mengakhiri malam ini di gedung yang penuh dengan kepura-puraan, jawab Arkan. Sorot matanya sangat intens, ada semacam urgensi yang tidak bisa dijelaskan. Mereka membelah jalanan Jakarta yang mulai basah. Angin kencang menerpa gaun biru Alana yang kini tertutup jaket parasut milik Arkan. Saat mereka sampai di pinggiran kawasan industri Pulau Gadung, titik persis di mana motor Arkan dulu mogok, hujan turun dengan sangat deras. Air seperti ditumpahkan dari langit, menghapus jarak pandang dan meredam suara bising kota. Arkan menghentikan motornya di bahu jalan yang berdebu, yang kini berubah menjadi genangan air. Mereka berdua basah kuyup dalam sekejap. Kenapa kita ke sini? Seru Alana di tengah suara hujan yang menderu. Arkan mematikan mesin motornya. Ia turun, lalu berdiri di depan Alana. Air hujan mengalir dari rambutnya, membasahi wajahnya yang biasanya tampak sangat terkontrol. Tepat di sini, Alana. Arkan menunjuk ke arah aspal di bawah kaki mereka. Tepat di titik ini, aku berdiri sebagai orang paling sombong di dunia. Aku pikir aku bisa membeli segalanya. Aku pikir aku bisa menilai orang hanya dengan melihat bagaimana mereka memperlakukanku saat aku tidak punya apa-apa. Alana terdiam, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Ia melihat Arkan yang kini tampak sangat rapuh, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai seorang pria biasa. Puluhan mobil lewat di sini, Alana. Orang-orang hebat, orang-orang kaya, rekan bisnisku, mereka semua melihatku sebagai sampah. Mereka menutup kaca jendela karena takut debu di jaketku mengotori kemewahan mereka. Lanjut Arkan, suaranya parau namun terdengar jelas di telinga Alana. Lalu kamu datang.
Dengan mobil kuning tuamu yang hampir mogok, dengan senyum yang tidak menuntut apa-apa. Kamu memberiku tumpangan bukan karena kamu tahu siapa aku, tapi karena kamu peduli bahwa aku adalah manusia. Arkan melangkah mendekat, memegang kedua bahu Alana. Dinginnya air hujan kontras dengan hangatnya sentuhan tangan Arkan. Clarissa benar tentang satu hal malam tadi. Aku memang berhutang budi padamu. Tapi dia salah besar tentang alasanku bersamamu. Arkan menarik napas panjang. Aku tidak bersamamu karena rasa bersalah. Aku bersamamu karena kamu adalah satu-satunya rumah yang kutemukan di tengah dunia yang asing ini. Arkan kemudian perlahan berlutut di atas aspal yang basah dan kotor. Ia tidak peduli kemeja putih mahalnya kini terkena lumpur jalanan. Arkan, apa yang kamu lakukan? Bangunlah, kamu kotor, seru Alana panik, mencoba menarik Arkan berdiri. Biarkan aku begini, Alana. Di depanmu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pria yang butuh tumpangan untuk sisa hidupku. Arkan merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat sebuah cincin dengan berlian tunggal yang sederhana namun sangat murni, sama sekali tidak berlebihan, sangat sesuai dengan kepribadian Alana. Dulu aku meminta tumpangan sampai bengkel depan. Sekarang, aku ingin meminta sesuatu yang lebih besar, suara Arkan melunak. Alana, maukah kamu menjadi tumpangan terakhirku? Maukah kamu berjalan di sampingku, bukan sebagai proyek amalku, bukan sebagai rahasia penyamaranku, tapi sebagai istriku? Alana membeku. Air matanya kini bercampur dengan air hujan yang mengalir di pipinya. Ia menatap pria di hadapannya, seorang miliarder yang rela berlutut di tanah becek hanya untuk membuktikan ketulusannya. Segala keraguan yang tadi ditanamkan oleh Clarissa menguap begitu saja. Duniaku sangat sederhana, Arkan. Aku hanya guru honorer, bisik Alana. Dan duniaku sangat dingin, Alana. Aku butuh kesederhanaanmu untuk tetap hangat, balas Arkan. Alana tersenyum di tengah tangisnya. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar. Kalau begitu, jangan pernah mengeluh jika mobil kuningku mogok lagi di tengah jalan. Arkan tertawa lepas, sebuah tawa bahagia yang mengalahkan suara petir. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Alana, lalu berdiri dan memeluknya erat di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Di tempat yang paling tidak romantis di Jakarta, di bahu jalan yang penuh debu dan asap pabrik, dua jiwa dari dunia yang berbeda akhirnya menemukan titik temu. Mereka tidak butuh gedung mewah atau lampu kristal. Di bawah saksi hujan dan lampu jalan yang remang-remang, janji itu terucap. Janji bahwa cinta sejati tidak pernah melihat apa yang kita kendarai, melainkan siapa yang duduk di samping kita saat roda kehidupan terus berputar. 6 bulan telah berlalu sejak malam di bawah guyuran hujan itu. Langit Jakarta sore ini berwarna jingga keemasan, memberikan nuansa hangat pada gedung-gedung beton yang biasanya tampak kaku. Namun, pemandangan paling kontras terlihat di halaman SD Harapan Bangsa yang kini telah bersolek cantik. Tidak ada lagi atap seng yang bocor atau rak buku dari kardus. Sebuah bangunan baru bergaya minimalis dengan jendela-jendela besar berdiri kokoh, perpustakaan Alana. Di depan gerbang sekolah, sebuah mobil city car kuning tua yang catnya kini sudah dipoles mengkilap terparkir manis. Alana keluar dari kelas terakhirnya, menyapa anak-anak yang berlarian pulang dengan tas punggung baru pemberian yayasan. Ia masih Alana yang sama, kemeja batik rapi, kacamata bingkai tipis, dan senyum yang selalu tulus. Namun, ada satu hal yang berbeda. Di jari manisnya, sebuah cincin berlian berkilau lembut terkena cahaya matahari. Mbak Alana. Suaminya sudah jemput, teriak salah satu murid sambil menunjuk ke arah gerbang. Alana menoleh dan tertawa kecil. Di sana, bersandar pada motor bebek tua yang kini mesinnya terdengar sangat halus, berdiri Arkan. Ia mengenakan kemeja flanel sederhana dan celana jeans, penampilan yang kini menjadi seragam favoritnya setiap akhir pekan. Sejak mereka menikah 3 bulan lalu dalam sebuah upacara tertutup yang hanya dihadiri keluarga dan teman dekat, Arkan membuat aturan ketat. Sabtu dan Minggu adalah hari untuk menjadi manusia, bukan CEO. Sudah selesai tugas negaranya, Bu Guru? Goda Arkan saat Alana menghampirinya. Sudah, Pak Kurir. Hari ini ada kiriman paket apa? Balas Alana jenaka. Arkan merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah es mambo bungkus plastik, jajanan pasar yang dulu pernah dibelikan Alana untuknya. Paket kebahagiaan instan.
Hanya untuk orang yang mau memberi tumpangan pada pria mogok. Mereka duduk di bangku taman sekolah yang baru dibangun. Di depan mereka, anak-anak buruh pabrik sedang membaca buku dengan tenang di dalam perpustakaan. Arkan memandangi pemandangan itu dengan rasa puas yang tidak pernah ia dapatkan saat melihat grafik profit perusahaannya. Tahu tidak, Alana? Clarissa menghubungiku kemarin melalui pengacaranya, ucap Arkan santai sambil menggigit es mambonya. Alana menoleh, sedikit cemas. Oh ya? Ada masalah lagi? Arkan menggeleng. Dia meminta maaf. Perusahaannya hampir bangkrut karena reputasi buruknya yang suka merendahkan orang lain tercium media. Dia bilang, dia baru sadar bahwa di dunia bisnis modern, integritas sosial itu lebih mahal daripada modal. Alana menghela napas lega. Aku tidak membencinya, Arkan. Aku hanya berharap dia menemukan kebahagiaan yang tidak perlu diukur dari merek tas yang dia bawa. Arkan merangkul bahu Alana, menariknya mendekat. Dia tidak akan pernah menemukannya selama dia tidak pernah merasakan rasanya naik mobil kuning tanpa AC di tengah kemacetan Jakarta. Mereka terdiam sejenak, menikmati semilir angin sore. Kehidupan mereka kini adalah perpaduan dua dunia yang unik. Di hari kerja, Alana terkadang menemani Arkan ke acara-acara diplomatik, mengenakan gaun anggun namun tetap dengan pembawaan yang bersahaja, membuat para istri pejabat segan padanya bukan karena hartanya, tapi karena kecerdasannya. Dan di akhir pekan, Arkan dengan senang hati membantu Alana mengoreksi tugas murid-muridnya atau ikut membagikan sembako di gang-gang sempit. Arkan telah membuktikan janjinya. Adiguna Group kini bukan sekadar mesin pencetak uang, tapi menjadi pelopor perusahaan logistik yang menjamin kesejahteraan dan asuransi bagi seluruh kurir di garda terdepan. Arkan sering turun langsung, menyamar lagi secara acak, hanya untuk memastikan tidak ada lagi Arkan-Arkan lain yang merasa sendirian di pinggir jalan. Arkan, panggil Alana pelan. Ya, sayang. Terima kasih karena sudah mogok di depanku hari itu. Arkan mengecup kening istrinya lama. Terima kasih karena tidak menutup kaca jendelamu, Alana. Kamu menyelamatkanku dari menjadi orang kaya yang paling miskin di dunia. Matahari perlahan tenggelam, menyisakan siluet dua orang yang duduk berdampingan. Di mata dunia, mereka mungkin pasangan yang aneh, sang penguasa ekonomi dan guru honorer sederhana. Namun bagi mereka, cinta adalah bahasa universal yang tidak butuh terjemahan kasta. Kisah yang dimulai dari debu jalanan itu berakhir di taman yang penuh bunga. Sebuah pengingat bagi siapapun yang melewati jalanan Jakarta yang keras, bahwa terkadang, keajaiban terbesar dalam hidup tersembunyi di balik ketulusan untuk memberi tumpangan pada sesama yang sedang kesulitan. Sebab sejauh apapun roda berputar, hati yang tulus akan selalu menemukan jalan pulangnya. Tamat.